Bagaimana kalau saya kasih tahu, ternyata investasi di kripto itu nggak perlu skill yang jago-jago amat. Karena terbukti pemula saja sudah bisa cuan. Nah, dan bagaimana kalau saya kasih tahu juga, hanya dengan modal 100.000, kita bisa cuan sampai 40 jutaan. Nah, apakah saya bohong? Hidung saya nggak panjang, juga masih aman. Nah, jadi mari kita saksikan bersama dan kita langsung saja masuk ke video. Nah, teman-teman, tentu di samping saya sini sudah ada layar Pintu. Jadi di video kali ini kita akan menggunakan aplikasi Pintu untuk sharing mengenai 2 pertanyaan di awal video ini ya. Bagi teman-teman yang masih bingung seputar Pintu, udah saya review di video-video sebelumnya. Nanti sehabis video ini teman-teman bisa saja klik video mana yang atas ataupun bawah, juga bisa diklik di kolom deskripsi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi mengenai 2 pertanyaan yang terlihat agak mustahil, namun terjawab di video ini. Oke, jadi yang pertama teman-teman, Pintu merupakan aplikasi exchange kripto ya, dan sangat memanjakan mata terutama bagi kita yang pemula ya teman-teman ya. Nah, di sini saya ingin memberitahu teman-teman adanya fitur di Pintu yaitu nabung rutin. Nah, kedengaran sepele tapi dia mempunyai spesial banget. Apa itu? Kita langsung saja klik nabung rutin di sini. Kita contohkan Bitcoin. Wah, yang itu minus 15%. Tenang dulu, pelan-pelan dulu ya. Kita baca satu persatu. Simulasi nabung rutin, teman-teman bisa klik di atas ini ya. Kapan waktu yang tepat untuk membeli kripto adalah beli menebak harga tidak semudah yang kita bayangkan. Benar, setiap orang ingin beli terendah dan jual tertinggi ya. Kemudian banyak investor cerdas sukses hanya dengan nabung rutin ataupun metode DCA. Lanjut lagi, nabung rutin adalah strategi investasi yang sangat mudah ya teman-teman ya. Misalnya contohnya nominalnya 100.000. Ingat ya, di video sebelumnya kita udah bisa beli kripto di aplikasi Pintu hanya dengan 11.000 saja. Ini kan 100.000 ya. Kita next lagi, dengan melakukan pembelian berulang seperti ini kita jadi mendapatkan harga rata-rata. Benar ya teman-teman ya. Next lagi, hasilnya dengan nabung rutin bisa mendapatkan cuan yang seperti ini. Nah, apakah benar demikian? Kita buktikan teman-teman. Kita buktikan berdasarkan data yang sudah ada atau sudah pernah terjadi. Jadi kita nggak comot-comot berita hoax ya teman-teman ya. Oke, kita lihat, kita contohkan kita menabung rutin 100.000 saja ya teman-teman ya. Setiap bulannya di Bitcoin ya, kita bisa lihat investasi sejak, sorry saya kepijit jadi grafiknya. Sejak Maret 2021 kita mengalami minus 15,2%. Nah, ketahuan Yung, bohong ya. Tunggu dulu, belum selesai videonya, belum selesai juga saya ngomong. Jadi tolong jangan kepotong. Oh enggak, mainan. Tadi saya tunggu dulu ya. Kita lihat dulu bersama. Kita coba di Maret apabila kita lebih dulu investasi Bitcoin di Maret 2020 saja, apabila kita rutin melakukan investasi 100.000 per bulan dari Maret 2020 sampai hari ini kita sudah cuan 91,9%. Nilai investasi BTC kita, Bitcoin kita sudah 4,6 juta, sedangkan modal hanya 2.400.000. Tidak cukup sampai di situ saja. Apabila di Maret 2019 kita sudah memulainya, cuan kita sudah 189%. Bayangin, total modalnya hanya 3,6 juta ya teman-teman ya. Sedangkan cuannya 180% atau nilainya sekitar 10 jutaan. Nah, teman-teman, ini kita bisa lihat detailnya di bawah. Oke, kita lihat ini detailnya. Kita nabung rutin 100.000 per bulan. Mulai investasi dari 2 April 2019. Total modal investasi adalah 1,6 juta. Total aset yang dibeli adalah 0,01,8 BTC. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini ada perhitungannya di bawah. Lengkap. Nah, terjawab sudah apakah 2 pertanyaan di awal video? Belum kan?
Nah, memang belum, karena di awal video saya sempat menyatakan, benarkah dengan modal 100.000 bisa cuan sampai 40-an juta? Namun sudah terjawab di pertanyaan pertama ya teman-teman. Tapi kita akan rangkum di akhir video ini ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke aset yang kedua, yaitu Ethereum. Di Ethereum sendiri, apabila kita melakukan investasi rutin selama 100.000 ya teman-teman ya, ini per bulannya. Per bulan 100.000, satu harinya cuman menyisikan kurang lebih 3.333 atau kita bulatkan menjadi 3.500. Di mana 3.500 itu ya hanya sekitaran mungkin parkir motor 2 kali, parkir mobil sekali. 3.500 sudah nggak bisa banyak barang yang bisa dibeli lagi. Jadi saya rasa nggak berat menyisikan 3.500 untuk nabung Ethereum selama sebulan 100.000 per bulannya. Oke, lanjut. Aduh, kepijit lagi kan? Suka pijit yang salah. Nah, di Maret 2021 kita memang masih minus. Tapi ingat, seperti Bitcoin, di Maret 2020 apabila kita mulai, kita sudah plus 313%. Yang artinya, ya teman-teman ya, modal yang kita tanam sudah bertumbuh 3 kali lipat. Jika kita rutin investasi cukup 100.000 per bulan di Ethereum. Nggak putuskan. Oh, pisau mainan. Lanjut lagi teman-teman. Apabila di Maret 2019 kita mulainya, maka sudah tumbuh 6 kali lipat Ethereum ya. Nilainya kita cuma invest 3.600.000, tapi total Ethereum jika dirupiahkan itu 26.700.000 sekian. Ayo, baru 20 juta. Masih kurang dikit lagi, yang hampir 40-an juta. Kita next ke koin yang berikutnya, yaitu adalah BNB. 100.000 per bulan, sama persis seperti kedua kakaknya, Bitcoin dan Ethereum ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi, dia minus 6%. Tapi kalau di Maret 2020 kita sudah mulai, dia plus 700%-an atau 7 kali lipat. Bayangin, pusing nggak ngitungnya? Pusing teman-teman. Perlu kalkulator nggak? Nggak perlu. Kau ngitung duit pasti cepat semuanya. Nah, di sini yang bikin mendebarkan jantung deg-degan, seolah-olah kita mengungkapkan perasaan, aku cinta padamu, tapi dia diam 5 menit. Gak jawab apa-apa. Oh, rupanya dia pakai headset. Percuma. Nah, kok jadi ngomong kayak gitu lagi? Nah, kita balik lagi. Jadi, apabila kita investasinya rutin sejak Maret 2019, maka, yap, benar sekali. Modal kita tumbuh 1.100% ataupun 10 kali lipat. Contoh, ya, dari modalnya 3.600.000 jadi 43 jutaan. Berarti terjawab sudah pertanyaan kedua. Seperti itu teman-teman. Jadi, ups, belum selesai. Tapi ingat, perhitungan berdasarkan pada performa koin-koin di masa lalu dan tidak menjanjikan performa ini sama di masa depan. Tapi harapan kita ya tetap tumbuh berkembang. Nah, jadi teman-teman, setelah kita melihat atau sharing bersama, ya teman-teman ya, apabila kita rutin melakukan investasi pada kripto, ya teman-teman ya, rutin saja deh, nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu skill ya, nggak perlu pelajari apa-apa, cukup rutin kepada aset-aset kripto yang kita sudah kenal ya, aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, BNB ya teman-teman. Jangan coba deh yang aset-aset kripto yang agak berbahaya, karena memang di video kali ini kita ngebahasnya untuk pemula ya. Jadi terjawab sudah ya teman-teman ya di video ini mengenai apakah pemula bisa cuan juga untuk investasi kripto. Jawabannya yap, bisa dengan metode DCA atau nabung rutin lah ya teman-teman ya. Nah, kemudian apakah juga bisa ya teman-teman ya cuan sampai 40-an juta atau 1.100%? Ya, rupanya juga bisa hanya dengan modal 100.000. Berarti saya nggak bohong ya, tepuk tangan dong. Ya.
Jadi saya rasa sekian dulu video kali ini teman-teman. Nah bagi teman-teman yang ingin mulai investasi kripto di aplikasi Pintu, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Di akhir video ini nanti ada muncul di mana saya juga kurang tahu di kiri apa di kanan, ya pijit aja. Ataupun linknya ada deskripsi di bawah ini. Jadi teman-teman nonton video itu teman-teman bisa teman-teman bisa investasi ataupun bisa depo, beli jual koin, dan withdraw dia menjadi rupiah. Kemudian juga ada skill lanjutannya di video berikutnya. Oke teman-teman. Dan bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung, ataupun request, silahkan juga drop komen di bawah ini ya teman-teman ya. Nah, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, dadah. Buat apa lu?